Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puana Putri Maharani dari kelas A S1 Manajemen. Ingin menyampaikan materi mengenai job analysis. Selamat menyaksikan. Secara umum, job analysis diartikan sebagai kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan pula gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Job analysis memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk sarana rekrutmen dan seleksi. Job analysis bertujuan untuk menentukan seperti apa orang yang hendak menduduki jabatan dalam pekerjaan tersebut. Job analysis akan mampu untuk menunjukkan sebuah kualifikasi dan juga keterampilan yang ada. Tidak hanya itu saja, emosional seseorang serta keahlian pribadi dalam melakukan sebuah pekerjaan juga bisa tampak ketika melakukan analisis ini. 2. Manajemen kompensasi. Untuk membuat struktur gaji, besarnya tunjangan, dan insentif agar sesuai dan setara dengan skill serta kinerja yang dimiliki oleh karyawan. Ketiga, untuk mengetahui kinerja karyawan. Dengan adanya analisis ini, perusahaan akan mampu untuk memeriksa apakah tujuan dan juga sasaran yang ada pada karyawan sudah tercapai. Hal tersebut biasanya dikarenakan job analysis dapat membantu dalam menentukan standar suatu pekerjaan. 4. Training. Job analysis ini bisa digunakan untuk menilai akan kebutuhan dan juga pengembangan seorang karyawan. Tidak hanya itu, manajemen dengan mudah untuk menentukan bagaimana pelatihan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kinerja karyawan tersebut. 5. EEQ atau Equal Employment Opportunity Compliances untuk menyusun beberapa aturan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan lingkungan serta pelecehan yang terjadi di tempat kerja. Bagaimana cara perusahaan memperoleh job analysis? Pertama, dengan melakukan interview. 2. Kuesioner. 3. Observasi. 4. Partisipan diary atau log. 5. Teknik analisis pekerjaan kuantitatif. 6. Kuesioner analisis posisi. Seberapa pentingkah job analisis bagi perusahaan? Job analisis memiliki peranan yang penting bagi perusahaan, karena dengan adanya job analisis, perusahaan dapat menjamin arus kerja. Dalam sebuah arus kerja, ada sebuah keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Ketika salah satu dari pekerjaan tersebut belum memahami bagaimana pekerjaan yang seharusnya, tentu kegiatan perusahaan akan terhenti dan tidak efektif. Kemudian, karyawan dapat terhindar dari tumpang tindih dan juga konflik. Meskipun dalam bidang yang berbeda, namun terkadang ada karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal ini akan berimbas pada kurangnya tanggung jawab yang ada. Dengan adanya sebuah job analisis ini, akan mampu mengatasi hal tersebut. Kemudian, job analisis dapat menentukan kualitas sumber daya manusia. Sebuah sumber daya manusia menjadi penentu bagaimana perusahaan bergerak. Kesadaran akan kualitas sumber daya manusia ini akan memberikan persaingan terhadap bagaimana sebuah perusahaan dijelaskan. Dan yang terakhir, menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan yang ada. Ketika mampu memiliki sebuah sumber daya yang terampil, tentu menjadi kunci sukses tumbuh kembangnya perusahaan. Hal ini sangat jelas ketika melakukan analisis jabatan. Bisa menjadi jembatan sebuah perusahaan untuk bisa berkembang dengan baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi job analysis ini adalah bahwa penempatan seseorang untuk jabatan tertentu memerlukan analisa yang mendalam. Jika perusahaan salah menempatkan seseorang dan tidak pada kapabilitasnya, bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan optimal. Maka dari itu, perusahaan harus sangat memperhatikan dalam penyusunan job analysis ini. Sekian materi job analisis yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.